Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'liman nafa wal intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-30 daripada As-Sabiqun al-Awwalun, Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji Al-Ansari, keturunan orang-orang Ansar dari kaum Khazraj. Beliau juga An-Najjari, keturunan Malik bin Najjar. Ibundanya juga An-Najjariyah, keturunan Bani Adi bin Najjar. Panggilan beliau kunyatuhu Abu Sa'id, panggilannya Abu Sa'id. Beliau mendapatkan gelar Katibul Wahyi, yang mencatat wahyu. Nanti ada yang daripada manqabah kemuliaan beliau, pencatat wahyu. Wa min kubar qurra'is sahabah, dan beliau juga menjadi tokoh ahli dalam Al-Qur'an dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tokohnya beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Islamuhu radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Beliau orang Ansar, beliau asli penduduk Madinah. Nabi saat datang ke kota Madinah, beliau masuk Islam. Usia beliau saat itu 11 sanatan, masih 11 tahun. Jadi usianya unda-undi dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu karena masih muda, saat perang Badar ditolak, nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut perang Badar, karena saat perang Badar usianya masih belum 13 tahun. Beda dengan Sayyidina Anas, karena sebagai pelayan, bukan ikut dalam peperangan, boleh ikut. Perang Uhud beliau sudah ikut. Padahal Uhud itu sama Badar jaraknya nggak begitu jauh. Badar tahun Nabi hampir 2 tahun di Madinah. Ramadan kedua Nabi di Madinah. Perang Uhud setelah awal tahun terjadi perang Uhud. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama, Sayyidina Zaid pernah bercerita, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimat kitab Yahud. Pernah Rasulullah memerintahkan aku untuk aku belajar beberapa kata-kata daripada tulisan orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni wallahi ma amana Yahud ala kitabin. Demi Allah, aku enggak percaya atas apa yang ditulis oleh orang Yahud daripada
kitab yang diturunkan oleh Allah, baik dari Tauratnya, Injilnya, Zaburnya. Jadi Nabi percaya dengan Taurat, Nabi beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, tapi nggak percaya dengan Yahudi yang menulis. Kenapa? Khawatir ada perubahan-perubahan dari mereka. Akhirnya beliau menceritakan kembali, fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtu lahu. Tidak lewat setengah bulan kecuali aku sudah mempelajarinya. Untuk Nabi SAW sudah aku kuasai ya, tulisan-tulisan bahasa orang-orang Yahudi. Falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim wa idza katabu ilaih qara'tu lahu kitabahum. Ketika sudah aku pahami bahasanya mereka, sehingga orang-orang Yahud ini ketika nulis surat kepada Nabi, aku yang balas kepada mereka. Walaupun yang mendiktikan Nabi. Jadi kalau mereka sudah ngirim surat, Nabi kalau pengen nulis surat kepada orang Yahud, yang nulis Sayyidina Zaid, yang diktikan Nabi. Kalau mereka ngirim surat ke Nabi, tulisan mereka ini yang membacakan adalah Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, kana radhiyallahu anhu min kutabil wahyi syarif. Beliau di antara orang yang mencatat wahyu-wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya beliau di antaranya. Kalau nggak salah bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidina fi sabilillah. Ketika turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, surat An-Nisa ayat 95, Nabi SAW bersabda, ud'u li Zaidan, panggil aku Zaid bin Thabit, wal yaji' bil lawh wad dawat wal katif. Dia datang bawa papan, maksudnya alat untuk menulis, semua alat tulis. Kemudian Nabi SAW memerintahkan uktub, tulis. Dikatakan Nabi, la yastawil qa'iduna. Baru nulis la yastawil qa'iduna, belakang Nabi SAW Ibnu Ummi Maktum. Beliau kan buta. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama ta'muruni fa ini rajulun dharirul basar. Ya Rasulullah, kau perintahkan aku apa? Aku ini seorang yang enggak bisa melihat. Kan kata-katanya la yastabil qaiduna. Enggak sama orang-orang yang enggak ikut perang dengan ikut perang. Enggak masuk orang buta ikut perang. Apa manfaatnya? Yang ada menyusahkan kan? Kan enggak ikut. Enggak sama nilainya. Engkau perintahkan apa untuk kami ya Rasulullah? Untuk aku yang enggak bisa ikut ini apa perintahnya? Biar sama gitu loh. Enggak mau rugi beliau ini. Enggak mau rugi dengan kekurangan yang beliau dapatkan, tapi tidak ingin rugi pahala besar yang harus dia dapatkan. Nggak boleh kalah sama sahabat yang ikut perang itu. Jadi saking semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya turun ya, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Nggak sama orang yang nggak ikut perang di jalan Allah dari orang-orang yang beriman, selain yang mendapatkan
bahaya atau yang mendapatkan musibah. Seperti beliau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum karena dalam keadaan buta. Nggak sama dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya masa orang yang merilis atau merintis sesuatu bareng-bareng sama orang yang nggak ikut, tiba-tiba ketika jaya ini ngomong saya ikut merintis, enak loh. Kondurut tok iki sing merintis sapa, mengaku-ngaku karena sudah jadi kemudian dia masuk, dia menganggap dia juga ikut merintis, enak. Nggak sama. Nggak sama. Mereka yang berjuang ikut perang sama yang nggak mau ikut padahal bisa, ya nggak sama. Kecuali kepingin ikut tapi nggak bisa, seperti masuk dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang di Madinah tapi nggak ikut perang sama kalian tapi mereka dapat pahalanya itu. Ya, Mas apa itu di hadis di Kutubul Falihin itu ada. Alhasil adalah beberapa orang walaupun nggak ikut tapi bisa mendapatkan dengan apa? Dengan niat yang serius. Dia kepingin ikut tapi nggak bisa. Sama dengan kehidupan kita ini. Kalau kita ada hal sesuatu, misal seperti donasi rumah sakit, kita kepingin bantu, kita nggak punya. Lah saat itu jangan nggak dapat apa-apa kita. Niat yang serius, andai saya punya saya akan ikut andil. Nah, ketika punya jangan ditunda, kan di situ tertulis minimal 10.000. Kalau sudah punya 10.000 keluarkan. Ya, jangan nunggu. Aku lihat dulu 1.000, lihat dulu 1 juta, nggak mari-mari. Diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah, Sami'tu Anasan yaqul, aku mendengarkan Anas bin Malik berkata, jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansor. Yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 orang, semuanya dari kaum Ansor. Ya. Karena itu Nabi saat mau wafat wasiat kepada sahabat Muhajirin untuk betul-betul menghargai kaum Ansor karena jasanya begitu banyak. Di antaranya ini jama' Al-Quran. Siapa dari mereka? Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Sayyidina Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas, man Abu Zaid, siapa Abu Zaid ini? Semuanya dikenal, Mu'adz bin Jabal dikenal, Ubay bin Ka'ab dikenal, Zaid bin Thabit dikenal. Abu Zaidnya siapa? Katanya Sayyidina Anas, ahad umumati, salah satu pamanku. Salah satu pamanku. Yang ketiga, dari kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afradu ummati Zaid bin Thabit. Paling ahli, paling mengerti dalam membagi warisan, artinya mengerti itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah daripada pembagian harta warisan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Artinya pakar ilmu faraid, ilmu ahli warisan, ilmu warisan. Kalau kita kan ada orang mati wis moro dibagi rata ngono ae. Padahal dalam Islam diatur ya, kalau seorang ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, kalau nggak ada ayah kakek dapat berapa, kalau nggak ada saudara berapa, kalau ada anak laki-laki gimana, kalau ada anak laki dan perempuan, kalau anaknya perempuan 1, kalau anak perempuan 2, itu semua diatur lengkap dalam Al-Quran. Tinggal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu mas'alatul jad wal ikhwah. Kalau ada ahli warisnya kakek dan saudara, itu yang tidak dibahas di situ, diambil daripada
istihadnya Sayyidina Zaid bin Thabit. Karena beliau adalah afradu ummati Zaid bin Thabit, ahli faraid, ahli ilmu warisan dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian yang keempat, beliau Sayyidina Zaid termasuk daripada orang-orang yang terkumpul daripada mufti sahabat Nabi SAW yang berfatwa dari sahabatnya Nabi. Diriwayatkan dari Masruq, beliau mengatakan, karena ashabul fatwa min ashabi Rasulillah Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Zaid wa Ubay bin Ka'ab wa Abu Musa. Di antara sahabat Nabi yang menjadi mufti yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa al-Ash'ari. Yang kelima, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, laqad alimal mahfudun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Zaid bin Thabit minar rasikhina fil ilm. Telah dikenal di masa itu oleh orang-orang yang terjaga daripada kekurangan dari sahabat Nabi SAW, bahwa Sayyidina Zaid bin Thabit termasuk orang yang kokoh dalam keilmuan. Jadi mereka sendiri, para sahabat, meyakini keilmuan Sayyidina Zaid bin Thabit, karena Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di antara orang yang belajar menimba ilmu kepada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi cerita yang Sayyidina Abdullah bin Abbas menuntun kudanya beliau, dan Sayyidina Zaid bin Thabit yang mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai muridnya. Ya, sini antara keduanya, Sayyidina Zaid bin Thabit dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang keenam, diriwayatkan daripada Zuhri, beliau menceritakan bahwa Sayyidina Zaid itu, kalau beliau berkata ketika ditanya sesuatu, kalau ditanya sesuatu, masalah ini dah. Nah, kalau mereka menjawab iya, diceritakan, diajarkan, sampaikan apa yang beliau ketahui dari Nabi SAW, ini sampaikan. Kalau mereka jawab bukan yang itu, katanya beliau, biarkan, nanti bakal terjadi. Artinya di sini beliau kalau memang sesuatu yang sudah beliau ketahui, beliau sampaikan apa yang dia dapatkan dari Nabi SAW. Kalau yang belum terjadi, belum ketahui, nggak akan beliau jawab pertanyaan itu, nggak akan beliau jawab. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW dan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, membaca Al-Quran kepada Nabi sebagian, ada pendapat semuanya, mentalkinkan Al-Quran kepada Nabi. Dia talaki Al-Quran, membaca Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Yang mengambil ilmu dari beliau seperti Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Abbas. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas ini beliau belajar membaca Al-Quran, artinya talaki Al-Quran, dari Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Anas bin Malik, dan selain dari mereka. Beliau wafat, Sayyidina Zaid wafat tahun 45 Hijriah. Usianya 56 tahun. Terhitung usia muda dari kalangan sahabat Nabi SAW, di usia 56 tahun. Katanya Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau wafat, al-yaum mata habru hadhil ummah wa asallallahu an yaj'ala fi ibni Abbas minhu khalfan. Sekarang hari ini telah wafat habru hadhil ummah, tokoh besar ulama. Habr itu tokoh besar ulama dari umat Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan Ibnu Abbas sebagai penerusnya.
Karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dijuluki habru hadhil ummah. Kenapa? Menjadi penerus daripada gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu sebagaimana yang diberikan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidina Zaid bin Thabit, dan mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.